IHSG. IHSG teman-teman, ini ada dua resisten yang nahan dia. Ini satu downtrend line dan ini high-nya di sini. Dan tadi sempat breakout terus kemudian balik badan ya. Jadi penguatan di sesi 1, terus balik badan di sesi 2. Koreksinya tuh didorong oleh saham teknologi GoTo. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Dan juga saham-saham consumer good, Kalbe Farma turun 3%, Gudang Garam turun 2,5% gitu. Jadi gimana dong? Gimana dong marketnya ya? Kalau kita lihat IHSG udah naik lumayan signifikan pekan ini. Pekan depan kayaknya bakalan sideways, slow down. Range-nya berapa? Range-nya kira-kira dalam angka, aku kasih garis dulu ya di sini, sekitaran 6896 sampai dengan level 7063. Jadi dia akan zigzag dalam range ini. Ya, jadi ini range-nya IHSG 6896 sampai 7063 gitu. Nah, terus kemudian saham-saham apa aja nih yang bakalan menarik gitu. Baru aja kemarin kita bahas tentang Astra International. Ada yang nanya ASII gimana? Ya kemarin di Instagram Live kemarin aku bilang ada kemungkinan menguat, dan bukan karena aku ngomong Astra menguat dan hari ini menguat, tapi ya hari ini Astra naik gitu. Bukan karena aku juga gitu, bukan aku nebaknya pinter atau gimana, enggak sih. Tapi memang secara teknikal kita ngelihatnya berpotensi untuk naik ya. Dan teman-teman kalau dilihat di sini hari ini tuh naiknya bagus banget. Dia naiknya dengan volume transaksi yang cukup tinggi gitu. Nah, jadi mtrade ada beli untuk jangka pendek, menengah, dan juga punya untuk jangka panjang. Jangka panjang tuh maksimal punya di harga 6.300. Jadi sebenarnya ini masih belum jauh dari harga jangka panjangnya dia gitu. Disclosure, tadi aku nambah ASII buat long term investment ya. Aku nambah ASII gitu. Kamera belakangnya diresiki dulu. Oh gitu toh, rodok blur. Oke, coba ya, aku bersihin dulu ya kamera belakang. Gitu toh. Di Bandarin Cielen US top enak aja. Ya amin aja deh aku sekaya itu bisa gerakin ASI, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya aku enggak gerakin itu. Ya belinya dikit aja tadi. Oke, udah aku bersihin. Semoga kameranya lebih bagus. Udah lebih jelas nggak nih? Udah lebih jelas nggak? Oke ya, udah lebih oke ya. Oke. ASII, dia bakalan kemana nih geraknya? Kira-kira bakalan kemana geraknya? Judul hari ini ASII, pilih grup Astra atau geng Astra atau geng MNC nih gitu. Jadi dua-duanya pada naik. ASII aku ngelihat path-nya bakalan bisa kayak gini. Jadi ini ada MA100, dia bakalan ketahan di MA100-nya 6625, turun terus kemudian naik lagi. Nah, selain ASII guys, ada yang menarik juga dari United Tractor. Nih, dari United Tractor ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat United Tractor kemarin udah ada tanda reversal gitu, tapi hari ini tadi naik kenceng dan ada gap up, udah jangan dikejar sebenarnya kalau UNTR ini. Kenapa dia naik? Karena pendapatannya dia itu naik 129% year on year atau dibandingin 1 tahun yang lalu, dan laba bersihnya dia naik 62% year on year. Wow, keren gitu ya. Sehingga dengan kenaikan pendapatan dan juga laba bersih yang segitu, maka United Tractor ini memberikan satu kontribusi revenue dan juga laba itu yang cukup besar buat ASII, buat Astra International sendiri. Seperti yang kita
ketahui Astra International ini merupakan perusahaan holding, jadi bukan cuman otomotif aja. Banyak orang taunya oh otomotif, padahal sebenarnya ASI itu bukan cuman otomotif, dia tuh holding. Di dalamnya ada United Tractors, ada Astra Gravia, ada Astra Agro Lestari, dan ada banyak lagi. Nah sekarang kita coba lihat anak usaha Astra International yang lain yang cukup gede juga di sini, yaitu Astra Agro Lestari. Gimana nih kabarnya Ali? Nah, Ali hari ini tadi juga ada tanda-tanda naik gitu, tapi dia turun lagi. Kalau kita perhatikan ya, giliran berikutnya setelah saham pertambangan, batu bara, dan metals, CPO bakalan jalan. Jadi Ali, terus kemudian LSIP, ini topik dari grup Astra ya. Ini ada London, Sumatera, Indonesia. Ini juga udah reversal, cuman Ali dia belum jalan. Jadi kita perhatikan setelah batu bara dan metal, CPO berpotensi untuk lanjut menguat gitu. Oke, terus CPO udah boleh mulai akum belum? Kata Paulus Jayadi. Kalau dari lihat chartnya Ali sih menarik ya. Cuman aku lebih prefer akum ASII daripada AALI-nya, karena aku view-nya kalau untuk saham-saham seperti ini, saham-saham gede gini, aku lebih suka untuk jangka panjang. Kalau di Mtrade ada di tradingin juga jangka pendeknya gitu. Nah terus sebelum aku bahas tentang Sido yang hari ini turun banyak ya, dan juga beberapa saham lain yang turun banyak nih, aku akan bahas saham MNC, grup MNC dulu nih, karena tadi kan temanya pilih geng MNC atau geng Astra nih gitu ya. Bentar ya. Oke. Aku akan buka untuk saham MNC, MNCN. Teman-teman bisa lihat di sini. Yep. Ya, jadi MNC ini tadi naik kencang banget langsung sampai ke target dari pattern falling wedges-nya. Jadi ini pattern falling wedges, yang ikut workshop pasti udah tahu. Dia hampir sentuh resisten dari falling wedges-nya. Jadi kita proyeksikan di sini di tempat dia breakout. Nah, dia udah hampir menyentuh gitu sampai level tertingginya di 1100. Terus volumenya gede banget juga. Terus jangka pendeknya Mtrade udah jualan, cuan 6,5 sampai 11%. Tadi kita jualan karena ada pembalikan candle-nya keluar ekornya gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan ya, ini arahnya gimana sih? Bakalan masih bisa naik lagi. Senin bisa naik lagi nggak? Ada kemungkinan nih bisa nguji resisten sekitaran 1150 gitu. Jadi resisten 1150 ini bisa diuji. Nah, bisa naik di sini, bisa naik gini. Nah, tapi kita udah nggak mau kejar lagi. Kalau misalkan dia naik, kita nggak mau kejar, kita mau tunggu retracement-nya untuk masuk lagi, untuk beli lagi gitu. Oke, terus kemudian kita akan bahas untuk dari grup MNC yang satunya, yaitu BMTR, tapi Mtrade ada di MNCN nih gitu ya. Kata Pak Teddy, Sido munggah malah nyungsep. Minum tolak angin dulu. Baiklah, kita bahas BMTR. Oke, BMTR-nya hari ini juga naik kenceng banget. Langsung kena resisten 410 yang kemarin kita sempat bahas juga. Ini resisten yang didapat dari tahun 2019 kemarin gitu. What to expect sama BMTR ini? BMTR kemungkinan Senin masih akan bisa menguat terbatas karena ngelihat volumenya hari ini sangat bagus sekali, bisa sampai sekitaran 450 ya, terus turun lagi. Kalau turun lagi gimana ngukurnya? Kita bakalan pakai Fibonacci, tapi sekarang aku nggak mau pasangin Fibonacci dulu. Kenapa? Karena belum membentuk high ya. Jadi kalau sudah membentuk high, udah membentuk gunung, itu boleh dipasang Fibonacci. Tapi kalau belum membentuk gunung di atasnya, belum bisa dipasang Fibonacci gitu ya. Terus oke, nanti kita akan bahas juga untuk saham Sido. Kenapa ya Sido turun ya? Kita akan bahas bareng Coach Merlin ya, yang pasti berkaitan dengan result atau laporan keuangannya dia juga gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini Sido muncul. Nah, ini pas earnings ya. Jadi kemarin ada dibahas juga di workshop Super Trade bahwa ketika lagi earning season atau ketika lagi bagi dividen, memang ada kadang-kadang market tuh
geraknya fluktuatif banget gitu. Ini di Indonesia masih nggak terlalu ya, ada batas ARA, ARB. Kalau di US tuh saham US lagi earning season fluktuasinya sangat luar biasa sekali. Jadi naiknya kencang banget sampai 20% lebih, bisa turunnya juga bisa sampai 20% lebih gitu. Jadi ya anyway, kalau teman-teman nggak siap untuk trading saham US ya jangan trading saham US gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi laporan keuangannya dia kurang sesuai dengan ekspektasi, tapi detailnya kita bahas bareng dengan Coach Merlin nanti ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini jatuhnya dengan volume sangat besar sekali. What to expect dengan Sido muncul masih akan bisa turun, masih akan bisa koreksi, bisa sampai ke level 865. Nah, buat teman-teman investor jangka panjang, ini kesempatan. Karena perusahaan ini sangat bagus sekali ya, dia marginnya juga lumayan solid meskipun tahun ini pada kuartal terakhir kemarin sempat agak-agak turun gitu. Cuman sebenarnya ini perusahaan yang cukup defensif, cukup bagus gitu. Dan secara valuasi biasanya mahal. Jadi kalau dikasih diskon kayak gini ya buat teman-teman investor jangka panjang silahkan kalau mau ngicip-ngicip ya, bakalan masih ada potensi untuk dia turun lagi gitu. Oke, terus dagangan M-Trade hari ini apa? Jadi kalau ngukur kinerja itu dari saham yang udah dijual. Kalau belum dijual masih floating profit, itu bukan profit. Kalau floating loss itu juga bukan loss ya. Jadi siapa tahu dari untung jadi rugi atau dari rugi jadi untung. Kita mau lihat ya hari ini dagangan M-Trade apa aja. Raymond Chen, terima kasih M-Trade baru join VIP M-Trade, sudah dapat cuan hari ini di saham MNCN. Lumayan biaya member sudah terbayar pada baru join belum sebulan, mudah-mudahan cuan terus. Terima kasih Raymond, tapi nggak selalu begitu juga ya. Aku mau kasih disclaimer buat teman-teman semuanya, tergantung modalmu. Modalnya Raymond mungkin ya cukup gede lah gitu ya. Jadi cuan 10 berapa belas persen dia udah balik modal gitu. Kalau yang modalnya kecil sejutaan ya harap bersabar, jadikan M-Trade teman belajar Anda, oke? Oke. Kita bisa rugi juga kok gitu. Nah, ini dagangan kita hari ini. Nah, ini hasil dari tradingan tim kita dan juga thank you untuk tim edukator, untuk tim coach, untuk tim trader, tim engineering dan juga tim produk yang memungkinkan kita untuk memilih saham dengan trading sistem, bikin sistem trading yang dengan lebih oke gitulah ya. Nah, ini Akra tadi sempat jualan untuk 10-13%. Kita coba lihat ya saham Akra gimana ya. Akra tadi ada yang nanya, masih boleh di hold nggak sih gitu, Senin depan bakalan naik nggak gitu. Nah kalau teman-teman perhatikan saham Akra ya, teman-teman kalau perhatikan saham Akra ini oke, Akra jangka menengah masih hold. Nah, hari ini tuh sebenarnya dia breakout. Dia sebenarnya breakout, ya. Akra sih berani 10% sih sebenarnya. Sebentar ya, terlalu kecil 5%. Oke. Akra sekarang dia lagi breakout. Breakout dari 1200, tapi M-Trade memutuskan untuk tadi profit taking dulu untuk yang swing tradingnya karena udah deket banget dengan resisten 1290 gitu ya. Jangka menengahnya masih hold. Jadi kalau ditanya Senin masih bisa naik nggak? Kayaknya masih bisa naik deh, menguat terbatas ya. Jadi bakalan ada normal correction juga. Kalau misalkan ada normal correction ya kita akan buyback gitu ya. Terus kita lihat Akra secara intraday tadi gimana. Kenapa Akra tadi dijual? Karena secara intraday tadi sebenarnya sempat turun ya, sempat ada ekornya turun, tapi kemudian sore hari dia naik lagi gitu. Oke, bentar ya. Bentar ya guys. SMBR boleh bahas nggak? Iya, ntar aku bahas ya. Buram, masuk buram?
Mosok buram. Mosok buram. Lancar nggak sih sebenarnya koneksinya? Cek koneksi guys. Agak blur. Ganti wifi nggak enaknya? Oke, udah aku ganti wifi dulu ya. Ke pause sebentar, jangan keluar ya. Aku ganti wifi dulu. Sekarang bagus, aku ganti wifi. Oke, udah oke ya, udah bagus ya. Oke. Asa kita jualan. Kemarin jualan kok. Esa. Ya, jadi Esa ini normal correction aja. M-Trade udah jualan jangka pendeknya, tinggal jangka menengahnya aja gitu. Kita lagi nunggu kalau ada diskon di 940 atau dekat-dekat itu kita mau buy on weakness. Ganti provider dong, di Solo tuh nggak ada guys. Solo tuh ada apa sih? IndiHome doang kayaknya, nggak tahu ya, atau aku yang kurang info. Oke, itu tadi aku bicara tentang ESA ya. Terus kemudian aku mau bahas SMBR deh. SMBR tadi juga naik, kita juga ada beli gitu. Oke, ya ini SMBR ya guys, sorry ya guys ya, aku sampai ini ada line miss tapi gak sampai ke nusukan. Menghina ini. Oke, SMBR bisa naik sampai ke 520, sesimpel itu ya. Tapi dia masih belum kenceng naiknya karena dia masih di stage 1 gitu, masih recovery. Jadi masih bisa naik sampai ke 520. Oke. Terus kemudian apa lagi ya yang menarik? Oh, tadi kita ada beli tebik. Yep, tebik nih. Kenapa tebik dibeli tadi? Dia lagi retrace-nya cakep. Sempat breakout kapan hari volume tinggi, terus retrace-nya cakep, dia kena MA20, jadi kita tadi rekom sekitar area-area ini gitu. Oke, terus CTRA juga cakep guys. CTRA cakep, pakai banget. Siapa yang punya CTRA? Oke, CTRA ya. Nah, dia ngebentuk higher low. M-Trade udah punya nih, udah beli beberapa hari yang lalu. Pas dia breakout pertama, terus koreksi lagi, ada retracement di sini. Nah, ini dia breakout lagi. Hari ini dia breakout lagi nih CTRA di sini di 895-nya. Dia naik lagi, breakout lagi. Dia arahnya bisa ke 960 dalam jangka pendek dan kayaknya bakalan recover lagi, bakalan naik lagi. Terus yang belum punya gimana dong? Yang belum punya gimana dong? Yang belum punya boleh lihat saham lainnya ya. Contohnya kayak ini Sumarekon tadi kita jual jangka pendeknya, tapi jangka menengah kita masih ngehold. Jadi kayaknya bakalan ada normal correction juga untuk Sumarekon, tapi arahnya tetap bakalan masih naik gitu. Yang belum punya boleh nih lirik antara Sumarekon atau BSDE ya. BSDE ini juga bagus. Tadi dikasih koreksi ke area support nih. Jadi kalau misalkan mau di BSDE ya nawar sekitar level 900 sampai 930-an lah ya.
Sekarang kan tadi tutup di 920, ini juga area support cukup oke. Jadi sebenarnya paling bagus tuh dekat-dekat dengan 880 gitu. Tadinya dia sempat di 890 supportnya, ke breakdown beberapa kali tapi mantul. Jadi supportnya aku turunin di 880 gitu. Jadi bagus sih kalau misalkan mau di BSDE. Aku disclaimer juga ya guys ya. Oke, banyak yang penasaran sama gudang garam. Gudang garam ya. Kalau trader hindari dulu. Kalau investor sebenarnya ini momen buat masuk. Kalau investor ini momen buat masuk. Tapi kalau untuk trader hindarin dulu. Jadi investor kita ngelihatnya ini gudang garam masih bisa turun sampai 26.700 nih, support dari mana sih? Aku buka di monthly aja ya biar kelihatan ya. Karena kalau di daily kok jauh banget nariknya gitu. Gudang garam harga saat ini lebih murah daripada harga di Maret kemarin, di Maret 2020. Iya benar. Gudang garam lebih murah daripada Maret 2020. Maret 2020 tuh sekitaran level terendahnya di angka 36.25. Sekarang kan lebih rendah ya. Kita cari support yang di bawahnya lagi. Ini kita dapat low di sini. Ini sekitaran level 23.425. Apakah dia bakalan menuju ke situ? Ya belum tentu juga sih teman-teman. Cuman kita antisipasi aja. Kayaknya nggak bakal deh. Aku hapus aja daripada bikin panik teman-teman semuanya. Kalau ke level 27 atau 26 kemungkinan masih bisa ini ya. Jadi ini karena volumenya masih tinggi. Jadi trader hindarin dulu aja. Tapi kalau untuk investor boleh nih, boleh nyicil-nyicil beli, murah banget. Kok sunyi? Masa sunyi? Oh sunyi yang nonton. Biasa kan tiap Jumat begitu. Tiap Jumat pada malam mingguan. Bisa ke 18. Masa sih 18? BMTR udah aku bahas Bu Fitri. Udah dari tadi. Agro. Aku mau bahas agro. Agro. Oke ya, agro tuh menarik juga. Oke. Ini agro. Tadi Mtrade jualan agro buat jangka pendeknya, ada candle reversal dari kemarin sih sebenarnya ada candle reversal gitu. Cuman jangka menengahnya kita masih ngehold untuk agro. Path-nya bakalan gini, dia bisa naik sampai 920, supportnya di 750 gitu. Jadi kalau mau buy on weakness di 750-an gitu. Oke ya. Terus asing hari ini net sell di pasar reguler itu jualan 529 miliar. Tapi net buy. Mereka beli Bank Mandiri 306 miliar, Telkom 148 miliar sekitaran itu, United Tractor mereka beli 125 miliar. Yang menarik ini Unilever, mereka beli 104 miliar, kemudian Adaro beli 85 miliar ya. Jadi Unilever, teman-teman coba lihat di sini. Nih, ini dia kemarin breakdown gitu. Terus ada reversal, asing net buy. Jadi kita retail mesti gimana dong? Apakah kita retail mesti harus ikutan beli? Jangan. Kenapa? Karena asing duitnya banyak ya. Jadi 104 miliar buat mereka kecil, buat kita gede. Nah, kita nunggu aja di support sekitaran 4.300-an. Oke? Jadi kita lihat di 43 kalau ada tanda reversal baru kita masuk. Kalau nggak ada tanda reversal ya jangan. Karena secara teknikal dia malah turun. Terusnya ada yang tanya. Siapa tadi ya? Nanya jangka menengah tuh berapa bulan ya? Sekitaran 3 bulanan lebih ya, 3-6 bulan. Tapi kalau misalkan sebelum 3 bulan ternyata breakdown ya jual aja gitu. Cepin gimana?
kata Gianto 451, katanya sahamnya Pak Lo Keng Hong. Jadi teman-teman kalau mau beli satu saham tuh mesti ngerti alasan pembelian sahamnya tuh apa, jangan cuma ikut-ikutan. Teman-teman kalau mau beli sahamnya Pak Lo mesti tahu alasannya apa, dan teman-teman siap nggak nge-hold selama beliau nge-hold gitu. Kalau aku sih ya, untuk saham-saham yang second atau third liner gitu, kalau aku nggak terlalu mantep buat long term investing, palingan aku pakai strategi super trader aja. Super trader itu aku follow the trend until its end. Sekarang kita buka Jovin, kita pakai technical. Jadi kalau kita pakai technical ya selama technicalnya masih bagus kita nge-hold, tapi kalau technicalnya jelek ya ngapain kita hold gitu ya. Jadi karena teman-teman di sini nggak begitu ngerti tentang fundamentalnya gimana, dan kalaupun ngerti tentang fundamental, kadang-kadang nih saham yang fundamentalnya bagus malah turun, yang fundamentalnya nggak bagus justru malah naik, kan bingung buat teman-teman pemula. Jadi ya pakai technical aja lah, yang paling bikin teman-teman bisa selamat gitu ya, yang paling gampang buat quote on quote nyelamatin kita. Ketika dia turun tajam kita bisa cepat keluar, ketika dia breakout kita bisa cepat masuk gitu. Sekarang kita lihat Jovin. Kita lihat ya, Jovin ya, Kelipan Finance Indonesia. Technically dia breakout dari level 300, breakout dari 300 Jovin, terus kemudian tadi sempat breakout dari 318 juga, tapi dia volatilitasnya lumayan. Jadi teman-teman kalau mau beli sih boleh dari 300 ini, breakout dari 300 ini, volumenya cukup oke. Tapi saran aku pakai strategi antara swing trading atau trend following gitu. Jangan nge-invest tanpa ngerti alasannya. Nanti kalau turun galau deh. Nah, di teman-teman yang udah ikut workshop super trader tuh mereka udah tahu banget ya. Jadi udah ngerti banget untuk ngegambar garis tren itu gimana. Terus kalau belum bisa gambar garis tren, pakai apa tuh mereka udah ngerti gitu. Jadi ini selama masih di atas garis tren ya, dia masih oke gitu. Jadi masih bisa buy. Nanti jualnya ketika patah dari trennya. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti, mungkin bisa ikut M-Trade dulu karena akan dibantu sama M-Trade, dikasih tahu gitu ya. Dikasih tahu gitu. Jonathan 815, harum gimana? Wangi atau bau apa? Baunya kayu putih. Kemasannya baru loh guys, minyak kayu putihnya. Gimana nih? Katanya sih lavender. Tetep aja baunya nggak enak. Oke, mari kita lihat HRUM, harum. Apakah dia masih harum atau enggak? Kita lihat ya. Harum kayaknya tadi aku udah bahas deh. Udah belum sih? Tadi M-Trade profit taking, harum 28 kemarin deh. Profit tadi atau kemarin ya? Profit taking 15 sampai 15,8%. Ya, ini harum profit taking 15 sampai 15,8%. Oh ya, kemarin nih, kemarin. Candlenya hari ini doji, keluar doji kecil gitu. Aku hapus dulu ini. Aku hapus dulu. Keluar doji kecil, ini tanda bakalan ada retracement. Jadi path-nya aku gambar ulang ya, kayak gini nih, masih oke kok. Jadi nanti kalau ada retracement kita masih kepengen beli juga gitu. Oke, dia terjual di sini, aku tulis dating di sini. Oke, terus bentar ya, aku mau invite Coach Merlin. Sabar ya guys ya. mtrade.id. Oh ya, sebelum aku invite Coach Merlin, aku mau kasih info dulu. Besok ada seminar cuantastik. Cuantastik itu besok temanya
investasi pasar modal selain saham bagus buat teman-teman yang mau diversifikasi, terutama kalau misalkan marketnya lagi sideways gitu. Teman-teman bingung nih ya mau masukin di mana nih, mengenal obligasi, mengenal reksadana, atau instrumen yang lain ya gitu. Teman-teman bisa masuk ke seminar Cuantastik besok. Daftarnya ke mtrade.id/cuantastik gratis untuk member. Oke, aku invite. Ada Pak Triawan, apa kabar? Selamat malam. Besok libur, iya memang besok libur. Ya ada seminar. Halo Mer. Halo Miss. Ken, Tio tuh nungguin kamu. Mer. US naikin suku bunga nih ya. Terus kemudian selain itu kalau di Indo nggak naikin suku bunga. Ini kira-kira efeknya gimana? Terus sama grup Astra nih naik semua kayak United Tractor dan Astra International. Boleh dibahas deh nanti. Gudang Garam dan juga Sido muncul turun dalam gitu, boleh dibahas juga. Oke, kita bahas dari Nini Ismila di Mtrade bisa 3 bulan aja nggak? Bisa tuh 3 bulan, 1 bulan ini lagi ada diskon ya, mumpung lagi ada diskon buat yang 3 bulan dan 1 bulan juga, langsung aja berkunjung ke mtrade.id / WhatsApp. Oke, silahkan Mer. Oke, kita mulai dulu dari globalnya nih ya teman-teman. Kenapa sih kok The Fed itu naikin suku bunga tapi suaranya masuk Tunggu. Bentar. Besok tanggal merah ya, Mer ya? Iya, tanggal 6 Miss Cuantastiknya. Oh ya ampun, ya. Cuantastiknya tanggal 6 Agustus. Oke. Berarti besok libur. Nggak ada seminar. Oke, lanjut Mer. Masih Sorry Mer. Q&A loh Miss. Di Mtrade. Masih melayani Q&A di Mtrade. Ya, silakan Mer. Kalau secara global sih tujuan utama The Fed naikin suku bunga ini karena emang tujuan awalnya memerangi inflasi ya. Karena sudah tinggi juga, teman-teman pasti udah hafal, udah tinggi 9,1% dan lebih tinggi dari 41 tahun yang tertinggi dari 41 tahun itu. Nah, dampak dari The Fed naikin suku bunga ini sebenarnya memang ke perlambatan ekonomi. Jadi sudah terrealisasi nih untuk perlambatan ekonomi secara kuartalan. Karena kemarin juga rilis PDB itu di kuartal 2 minus 0,9%, yang sebenarnya ini tuh sudah diantisipasi oleh market. Jadi waktu US naikin suku bunga itu malah indeks Nasdaq, S&P dan juga Dow Jones itu naik signifikan juga Miss. Karena ternyata setelah kita riset lagi nih, ternyata market itu tuh sudah mengantisipasi selama bursa AS ini menaikkan suku bunganya itu masih di 75 basis point atau sesuai konsensus, itu market masih akan merespon cukup positif ke market. Nah, kenapa kalau di Indonesia nggak naikin suku bunga? Pertanyaannya kayak gitu kan, inflasinya udah tinggi. Kembali lagi, inflasi yang di sini kita lihat di core inflation-nya. Core inflation Indonesia masih di sekitar 2,63%, teman-teman. Dan tadi saya sempat baca untuk hutang Indonesia ini juga masih cukup sehat dilihat dari rasio hutang terhadap PDB-nya di 38,5%, dan juga lembaga pemeringkat asing yaitu Japan Credit Rating Agency ini juga mempertahankan sovereign credit rating Indonesia itu di BBB+, dan ini tuh menjadi salah satu yang cukup positif bagi inflow asing itu bisa masuk lagi nih ke Indonesia karena melihat fundamental Indonesia itu cukup baik. Kalau teman-teman ingat, kita juga sering bahas kalau efek resesi atau dampak resesi di Indonesia itu cukup kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Kemarin dari Bloomberg juga ada analisis mengenai analisis resesi untuk Indonesia itu hanya sebesar 3%, teman-teman. Jadi ini tuh momen yang tepat mungkin untuk inflow asing kembali lagi di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu, Miss Ellen, untuk kenapa sih kok inflasi di Indonesia tuh masih cukup tertahan gitu. Oke. Sip. Nanti kita bahas tentang grup Astra dan juga beberapa saham dari sektor consumer good termasuk Gudang Garam, Sido, Kalbe Farma kalau sempat ya nanti dibahas. Terus ini ada yang bilang apa sih tadi? Verstiandian. Apa sih ini? Metals naiknya 1 hari aja ya hari ini. Ngikut Miss Ellen sesi pertama ambil Antam, MBKA, MTEK masing-masing 10 lot. Ternyata sesi akhir ditutup merah semua. Emang aku suruh beli ini ya, Antam, MBKA. Aku bahas metalsnya tuh udah kayak 3 hari yang lalu, dan waktu itu aku juga nggak nyangka terus abis dibahas besoknya naik gitu. Tapi
Tapi sebenarnya kalau ngikutin IG Live kemarin itu kita bahasnya justru malah ada potensi untuk normal correction. Jadi kemarin ngebahas metals tuh ngebahas hari itu naik terus ada potensi normal correction gitu. Anyway, teman-teman yang dibahas di IG Live ini kan sifatnya end of day ya. End of day pakai chart juga end of day juga gitu. Jadi kalau mau real time sih di Mtrade lebih real time ya. Di Mtrade itu Antam dan kawan-kawan itu masuknya bukan hari ini gitu. Malah kayaknya udah ada yang jualan ya. Iya. Metals ya Harum kemarin jualan, bener. Kemarin jualan Harum. Inco juga masuknya kayaknya Inco 2 hari yang lalu deh. Tanggal ya yesterday. Oke. Jadi Firstian Dian belajar yang real time juga. Oke. Terus maaf ya, seminar Cuantastik ternyata 6 Agustus tentang belajar investasi pasar modal selain saham. Jadi teman-teman harap bersabar. Ternyata bukan besok. Besok tanggal merah. Merlin, boleh dibahas tentang United Tractor dan ASII. Terus GGRM Sido, ntar aku bahas metals juga buat teman-teman yang menggalau di metals, Antam, Tins, Inco, biar hatinya lebih lega juga. Oke. Kita bahas dulu nih dari grup Astra ya, yang cukup menghasilkan kinerja keuangan yang cukup memuaskan nih teman-teman. Seperti ASI ini pendapatannya naik 34% year on year dan juga laba bersihnya juga naik 106%. Teman-teman tahu nggak, ini tentu terdorong karena implikasi dan segmen dari alat berat teman-teman, alat berat pertambangan kita tadi misalnya juga sempat jelasin kan. Jadi Astra ini nggak cuma jualan mobil, jualan otomotif, tapi banyak segmen bisnisnya. Dan ini juga menyumbang 62% teman-teman dari pendapatannya. Jika digabungkan juga untuk sektor dari Gotoh sebesar 3,7 triliun ini juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan ASII loh teman-teman. Jadi investasi di Gotoh ini menyumbang kurang lebih kalau nggak pakai Gotoh nih, kalau Gotoh nggak masuk ke dalam pendapatan di ASII itu cuma 64%, padahal kenaikan ASII itu mencapai 106%, berarti kurang lebih 2 triliunan teman-teman. Kalau Gotoh ini nggak ada, berarti Gotoh ini menjadi salah satu yang cukup besar juga pendapatan, berpengaruh ke pendapatan ASII. Dan kalau UNTR itu masih juga didorong karena kenaikan alat berat dan kenaikan penjualan alat berat yang bermerek Komatsu sebanyak 2.873. Itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1.361 unit. Nah ini tuh naik 100%. Jadi inilah yang mengapa kok hari ini tuh UNTR bisa gap up sampai ke level tertingginya. Belum sampai level tertingginya, tapi sampai resisten. Dan ini menjadikan salah satu yang kita juga punya ya untuk UNTR, untuk saham UNTR ini, karena kinerja yang cukup positif dan juga pendapatan dari unit usaha pertambangan batubara ini juga menyumbang pendapatan itu sebesar 149%. Pendapatan batubara kan teman-teman juga pasti tahu kalau batubara ini sangat diminati ya oleh negara-negara asing seperti Eropa dan juga negara-negara tetangga kita. Gitu. Ini dulu gatal terus ya, ada yang ngerasain ini mesti. Ada yang kangen. Nggak, aku nggak sakit, aku nggak pilek nih. Ada yang bilang, bentar lagi mau pilek, aduh jangan dong. Jangan. Nggak enak tuh pilek tuh. Anyway. Thank you Merlin. Ini tadi ada yang minta, Sahamli bilang ikut Mtrade aja jadi nggak sampai keliru, pasti cuan lebih tinggi daripada ruginya. Iya, secara probability sih banyakkan cuannya, tapi aku nggak ngomong cuan terus sih. Kita ada cut loss juga aku kasih lihat yang cut loss ya, biar ekspektasinya tuh rasional gitu loh. Nih Unilever cut loss 7%, Gajah Tunggal 8%, BBKP 7,6%. Anyway, ya banyakkan hijaunya, puji Tuhan. Thank you ya Coach Merlin ya. Oke, Coach Merlin mau bahas saham apa lagi nih? GGRM dan Sido nih Miss, banyak banget yang ditanyain teman-teman. Kenapa GGRM dan Sido hari ini turun gitu. Ini kebalikannya dari grup Astra nih Miss. Jadi rilis laporan keuangannya tuh merugi. Meskipun Sido ini masih mencetakkan laba bersih, tapi di semester 1 ini di bawah ekspektasi semuanya nih. Jadi pendapatannya turun 2,5% dan laba bersihnya juga turun 11,2%. Ini karena didorong kenaikan harga bahan baku
Dan juga capaian laba bersih semester 1 ini menggambarkan 31% konsensus dari tahun lalu. Jadi minusnya tuh hampir kurang lebih 31% dari konsensus tahun lalu. Kalau gudang garam ini kembali lagi ya, karena tingginya biaya cukai ini mengganggu dari aspek pendapatan ya Miss ya. Biaya cukai sebesar 10,7% dan juga biaya operasional yang naik 9,2%. Ini secara margin kotornya itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan karena ya tingkat biaya cukai cukup tinggi. Tapi mungkin di tahun 2023 nanti ada katalis yang cukup positif karena kemungkinan nih biaya cukainya akan dihapuskan karena akan ada politik. Itu ya pemilihan presiden gitu, Miss. Oke. Ini tadi ada yang nanya lagi, Sido masuk di berapa ya? Udah aku bahas tadi teknikalnya. Ini bisa koreksi sampai 865, jadi sekitaran 865 ya. Jadi kalau misalkan deket-deket angka itu boleh tuh kalau misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang. Kalau untuk trading sih kita kasih taunya real time aja gitu. Mau nyerok, inget dah nyerok Antam kata Riz. Ya, oke aku diingetin lagi nih Antam. Hidungku gak tahu kenapa. Mungkin lagi ngomongin orang yang beli Antam tadi. Ini dia ada keluar merah, normal correction. Normal correction sampai berapa? Kalau turun normal tuh dibilang normal sampai 1805. Kemungkinan nggak sampai segitu sih. Tapi kalau sampai 1805 pun masih normal correction, dan ya dia aku gambar pattern-nya kira-kira kayak gini, tapi masih menarik. Jadi aku ngelihatnya dia bisa nyusul saham-saham batubara kayak misalkan ITMG ya, aku buka dari ITMG dulu ya guys ya. Nah, Antam posisi sekarang tuh kayak ITMG yang di posisi di sini, lagi masih di sini. Jadi apakah bisa nyusul sampai sejauh ini ya nobody knows. Tapi kalau ngelihat pattern-nya sih ada kemungkinan gitu ya. Kalau sentimen metals kemarin-kemarin udah dibahas sama Coach Afif beberapa kali, sama Coach Tasya, kita nggak ulang lagi deh ya. Ntar teman-teman bosen gitu. Oke, terus kemudian selain Antam, aku mau bahas Inco. Buat teman-teman yang ada beli Inco, ini teman-teman kalau kita ngebahas di malam hari IG Live ini sifatnya watchlist yang kita hajar beli itu di real time di Mtrade ya. Jadi mesti ngikut yang real time juga gitu. Oke, karena kita nunggu konfirmasi harga. Inco normal correctionnya sampai berapa? Sampai 56-50 pun masih bisa dibilang normal correction. Dan kalau dia bentuk low di 5.700 atau 5.650 ya ini bagus gitu. Artinya dia membentuk higher low daripada low yang sebelumnya gitu. Ini kan ini ada low yang sebelumnya di sini. Terus ini ada low juga yang sebelumnya di sini. Nah, dia bisa sampai ke berapa sih kalau misalkan habis koreksi terus naik lagi? Pertama resistennya di 6525, terus kemudian di 7050. Terus ini ada yang minta juga timah, kok jadi semuanya ya? Coach Merlin dulu deh, mau bahas sama apa? Aku mau garuk-garuk hidung dulu. Merah loh guys. Mungkin kita mau bahas apa ya? Mau bahas kinerja dari kinerja dari ini ya, dari perbankan salah satu yang cukup menarik nih, ada BBNI nih Miss. Ini juga kinerjanya cukup positif dan memuaskan juga, mencapai laba positif yang naik sebesar pendapatannya 1,5% year on year, dan laba bersihnya tuh naik 75%. Dan kalau nggak salah kemarin BCA juga naik cukup signifikan 18%, BBRI juga naik 70%-an. Dan ini menjadikan mungkin Indonesia mulai dilirik investor asing lagi nih Miss, gitu. Dan kalau boleh nih gantian nih Miss, kalau Merlin dilirik siapa? Hah? Kalau Merlin dilirik siapa? Dilirik Jawa. Oke, lanjut. Ya, Merin boleh tanya nggak nih Miss, sama misalnya kalau secara nggak boleh, lanjutin dulu ya boleh. Tadi dilirik asing gimana? Oke. Oke, dari banking lagi nih teman-teman nih, penyaluran kredit juga terus ekspansif, berarti artinya tingkat kredit di Indonesia pun juga udah cukup bagus ya teman-teman ya. Sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2022 ini berhasil menyentuh 8,9% nih kenaikan dari kreditnya. Serta itu pertumbuhan aset dan juga NPL-nya itu juga berhasil turun, Miss. NPL-nya
NPL yang kita ini tuh udah naik juga, NPL dari perbankan itu juga udah naik. Ini artinya juga banking itu cukup positif buat menanggapi resesi, atau mungkin bukan resesi ya, lebih ke downside dari market sendiri, kurang lebih kayak gitu misalnya. Kata Pak Henry, Marilyn Monroe suka Solo. Oke. Emang Iya. so. Kita lagi watch saham-saham semen selain SMBR, ada yang menarik. Terus dari banking juga ada yang kita watch, teman-teman. Properti mis. Ya bakalan dibahas di morning briefing besok Sabtu, besok Senin deh. Oke ya. Terus ada lagi yang sebentar, aku mau bahas apa lagi ya? Oh ya, semalam rilis GDP Gross Domestic Product US ya. Hasilnya ini gimana nih Mer hasilnya ya? Secara kuartalan sih turun ke level negatif minus 0,9%. Mau bahas, Mary mau bahas. Ya, silakan. Udah dibahas tadi Miss di 0,9 ya? Karena ini dampak dari kenaikan suku bunga misalnya. Oke. PMI manufaktur Indonesia tadi udah bahas belum? Oh iya, ini kita juga masih wait and see sih untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan sentimennya masih akan menanti PMI dan juga inflasi Agustus nanti ya, Agustus tanggal 1. Ini jadi PMI manufaktur Indonesia itu diproyeksikan masih dalam level ekspansif teman-teman, di 50,4, naik dibandingkan bulan Juni ya, itu ekspektasinya. Dan untuk inflasinya diproyeksikan akan naik ke level 4,83 dibandingkan periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat pelaku pasar akan lebih mencermati inflasi inti, karena yang menjadi tolak ukur untuk Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga itu ada di inflasi inti itu sendiri. Tapi sejauh ini inflasi inti kita masih terjaga di bawah level 2,8 atau di bawah 3%. Karena target dari BI sendiri itu untuk inflasi intinya tuh di 4% akan menaikkan suku bunganya, Miss. Seperti itu. BBNI, aku mau bahas BNI deh. Bank Negara Indonesia atau BBNI kode sahamnya. Laporan keuangannya cukup oke. Laba bersihnya dia naik 75% year on year. Sebenarnya pendapatannya cuma naik 1,5% aja gitu. Jadi labanya dia tuh naik terdorong karena kenaikan pendapatan bunga bersih ya gitu. Terus kemudian dari sisi penyaluran kreditnya juga masih terus ekspansif, masih oke. Kita lihat dari teknikalnya gimana ya. Aduh. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.